Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran fisika hari ini. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia sehingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan secara online dari rumah dengan baik. Taati protokol kesehatan ketika Anda ingin keluar rumah sehingga kesehatan, keselamatan baik diri Anda sendiri maupun keluarga dan sesama yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan kita akan melihat materi yang baru, yaitu tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Ini adalah materi yang menurut saya patut Anda pelajari sesuai dengan kompetensi Anda. Dari materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi ini, kita akan mempelajari satu persatu, yaitu tentang getaran sendiri, kemudian gelombang, kemudian tentang bunyi. Hari ini kita coba mempelajari tentang getaran. Getaran disebut juga sebagai gerak harmonis. Mengapa disebut demikian? Akan kita telusuri, akan kita dalami pada pembelajaran hari ini. Bicara tentang getaran, dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami itu, bahkan kita sendiri pernah membuat getaran itu. Tetapi sadar atau tidak sadar, kita lupa bahwa ada teori, ada ilmu yang harus dipelajari. Misalnya getaran pada bandul, seperti ini. Kemudian getaran pada pegas, ada juga getaran yang dihasilkan oleh senar-senar alat musik, baik itu gitar, biola, cello, kontrabas, dan lain-lain yang kemudian pada diri Anda sendiri, pada diri manusia, pada diri kita sendiri, ada juga getaran yang kita hasilkan sehingga menghasilkan bunyi. Getaran itu adalah getaran pita suara yang letaknya ada di tenggorokan sini. Ada juga getaran yang dihasilkan oleh sound system, speaker, dan lain-lain. Kalau begitu, apa itu getaran? Yang dimaksudkan dengan getaran adalah gerak periodik dengan menempuh lintasan yang sama, atau bisa juga diartikan sebagai gerak bolak-balik yang melewati titik keseimbangan. Kenapa dibilang gerak periodik? Karena gerak benda itu dilakukan secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama. Karena geraknya bersifat periodik, maka disebut sebagai gerak harmonis. Kita coba melihat beberapa besaran-besaran yang ada pada getaran itu. Perhatikan gambar ini. Ini ada sebuah bandul yang diikatkan dengan tali, kemudian digetarkan. Ini misalnya saya beri nama titik A, ini titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini titik C. Ketika benda itu ditarik, ya, bandul ini ditarik ke titik A, titik B, kemudian dilepaskan, maka dia akan bergerak atau berayun bolak-balik melewati titik A. Titik A ini disebut sebagai titik kesetimbangan. Lalu besaran apa saja yang ada di sana? Mari kita lihat. Yang pertama, amplitudo. Yang dinamakan dengan amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh yang dihasilkan dari titik kesetimbangan. Kalau misalnya ini adalah titik kesetimbangan, ya, tadi kita lihat A merupakan titik kesetimbangan, maka ketika benda itu bergerak dari B ke C, lalu kembali lagi ke B, dan seterusnya, maka simpangan yang terjauh ini yang disebut sebagai amplitudo. Kemudian yang berikut, besaran yang berikut adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Yang dimaksudkan dengan satu kali getaran adalah misalnya bandul ini saya beri simpangan sejauh C, kemudian dilepaskan, maka yang dimaksudkan dengan satu kali getaran adalah jarak yang ditempuh dari C, kemudian ke A, B, kembali lagi ke A, lalu kembali lagi ke C. Nah, ini yang disebut dengan satu kali getaran. Nah, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali getaran ini disebut dengan periode. Besaran yang berikut adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik atau jumlah getaran yang dihasilkan dalam satu satuan waktu. Satuan waktu adalah detik. Kalau begitu satu satuan waktu atau satu detik. Besaran yang berikut satu getaran. Nah, satu getaran tadi kita sudah jelaskan. Gerak bolak-balik dari titik awal dan kembali lagi ke posisi semula. Dari besaran-besaran ini dapat dihubungkan secara matematis sebagai berikut. F sama dengan F ini frekuensi, sama dengan N per T, atau T sama dengan T per N. Kalau di SMP Anda sudah dapat frekuensi F itu sama dengan 1 per T dan T itu 1 per L. Ini hubungan matematis yang dapat dinyatakan berdasarkan
menggunakan besaran-besaran yang kita ketahui sebelumnya. F ini adalah frekuensi, kemudian T ini adalah periode, sedangkan N yang ini dan yang ini itu adalah jumlah getaran, sedangkan T kecil, T yang ini itu dinamakan dengan waktu. Nanti kita lihat contoh soal. Contoh yang pertama, dalam 2 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel. Tentukan periode getaran dan frekuensi getaran. Dari sini, dari hubungan sebelumnya kita tahu bahwa F sama dengan N per T, dan T itu sama dengan T per N, atau F itu sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Kalau begitu dengan soal ini kita lihat, diketahui apa saja yang pertama. Dalam 2 menit T sama dengan 2 menit sama dengan berapa detik? 120 detik. Kemudian banyaknya getaran yang terjadi adalah 960 ya, atau N sama dengan 960. Yang ditanya apa saja? Yang pertama periodenya sama dengan berapa, kemudian yang kedua frekuensinya sama dengan berapa. Lihat persamaan di atas, T sama dengan T per N. T-nya sama dengan 120 per 960 sama dengan 1 per 8 detik. Kemudian frekuensinya berapa? F sama dengan, kita bisa menggunakan N per T, bisa juga kita gunakan karena F-nya kita sudah dapat, yaitu F sama dengan 1 per T. Nah, karena periodenya kita sudah dapat, kita bisa langsung saja menggunakan ini. F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 8 atau sama dengan 8. Jadi frekuensinya sama dengan 8. Periode suatu getaran adalah 1/2 detik atau setengah detik. Tentukan frekuensi getarannya, kemudian jumlah getaran yang terjadi dalam 5 menit diketahui. Yang pertama adalah periodenya, T sama dengan setengah detik. Kemudian ada lagi yang diketahui, T kecil sama dengan 5 menit, itu sama dengan 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Yang ditanya adalah yang pertama, ditanya frekuensinya sama dengan berapa. Kemudian yang kedua, yang ditanya adalah N, jumlah getaran selama 5 menit. Maka kita bisa menjawabnya dengan menggunakan persamaan ini. Yang pertama, A, T sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T. Jadi kita gunakan saja F sama dengan 1 per T, atau sama dengan 1 per setengah. Jadi F-nya sama dengan 2H. Kemudian yang ke B, jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 5 menit. Frekuensinya kita sudah tahu, waktunya ada. Nah, kita lihat di sini ada hubungan di sini frekuensi ya. F sama dengan N per T. F sama dengan N per T. Atau, nah karena ditanya N, maka N sama dengan F kali T. Sehingga sama dengan F-nya berapa? 2 dikali 300 sama dengan 600 kali ya. Contoh soal yang ketiga. Frekuensi suatu getaran adalah 5 Hz. Nah, diketahui F sama dengan 5 Hz. Kemudian tentukan periode getarannya, kemudian banyaknya getaran yang terjadi dalam 2 menit. T kecil sama dengan 2 menit sama 2 menit itu sama dengan 120 detik. Yang ditanya adalah yang pertama, periodenya sama dengan berapa? T besar ya, T kapital, T besar sama dengan berapa? Dan yang kedua, N sama dengan berapa? Untuk yang pertama, kita jawab saja. Jawaban yang pertama, T sama dengan, kita lihat ada hubungannya, T sama dengan 1 per F. Karena F-nya sama dengan 5, maka T sama dengan 1 per 5 detik. Pertanyaannya Pak, boleh nggak dalam bilangan desimal? Boleh-boleh saja, atau ini bisa sama dengan 0,2 detik. Sekarang N sama dengan jawaban pertanyaan yang kedua, N sama dengan, kita tahu bahwa frekuensinya ada, waktunya 2 menit atau sama dengan 120, maka N sama dengan F kali T. Jadi 5 dikali 120 sama dengan 600 kali. F sama dengan 600 kali. Itu contoh soal tentang hubungan antara besaran-besaran yang ada pada getaran. Sekarang kita lihat lebih rinci lagi tentang getaran yang terjadi pada bandul atau gerak harmonis pada bandul. Untuk ini, mari perhatikan gambarnya. Sebuah bandul bermassa M digantung dengan seutas tali yang panjangnya L. Bandul bermassa M digantung dengan tali yang panjangnya L, kemudian ditarik ke titik B sehingga membentuk simpangan sebesar θ. Dalam hal ini, mari perhatikan, dalam hal ini
Ingat, kalau kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada bandul ini, tidak ada gaya luar yang berpengaruh pada bandul ini. Karena ini tidak ada gaya luar, maka yang mempengaruhi gerak bandul ini adalah gaya berat, yang besarnya adalah M kali G. Karena gaya berat itu selalu mengarah kepada pusat bumi, besar-besaran gaya yang terjadi jika kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita lihat, garis ini adalah garis sumbu Y, dan ini adalah sumbu X. Sedangkan ini, besar sudut ini sama dengan theta. Kita ingat, sudut yang searah, sudut yang sehadap sama besar, matematika SM. Karena besarnya seperti ini, maka gaya yang bekerja di sini adalah mg cos theta, dan ini adalah mg sin. Gaya yang bekerja pada sumbu X adalah mg sin theta. Gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah mg cos theta, dan gaya yang bekerja pada sumbu X adalah mg sin theta. Gaya mg sin theta ini ya disebut sebagai gaya pemulihan. Kita tahu bahwa jika sebuah benda itu digetarkan secara terus-menerus, lama-kelamaan dia akan kembali ke titik setimbang. Mengapa dia akan bisa kembali ke titik seimbang? Karena ada gaya pemulihan. Ya, dalam kasus ini, besar gaya pemulihan sebesar mg sin theta. Kalau kita lihat segitiga ini, ya, misalnya ini B, ini A, dan ini C, maka pada segitiga ini berlaku sinus theta sama dengan sisi depan sudut per sisi miring. Sisi miring ini adalah panjang tali atau L. Ya, L yang sama ini kalau kita pindahkan ke sini, panjangnya tetap sama. Jadi sinus theta sama dengan S per L. Dan gaya pemulihan F itu sama dengan M kali G sinus theta. Jadi kita bisa tahu sinus theta tadi kita hasilkan adalah S per L, betul ya? Maka F ini sama dengan M kali G sinus theta kita ganti dengan S per L. Karena benda ini dalam keadaan bergerak, ya apa? Ketika dilepaskan, ditarik ke titik B, kemudian dilepaskan tanpa ada gaya luar, dilepaskan, maka benda ini otomatis bergerak sana kemari gini kan. Nah, karena benda ini dalam keadaan bergerak, maka besar F-nya, besar gayanya adalah M kali A. M kali A sama dengan berapa? M G sin theta atau S per L. Nah, M dengan M ini kita bisa coret, maka kita dapatkan A percepatan sama dengan G S per L. Nah, ini percepatan yang terjadi pada gerak bandul. Ya, sedikit informasi, dalam gerak melingkar itu kecepatan sudutnya, ya, kecepatan yang terjadi, ya, karena ada sudut yang dibentuk, maka kecepatan yang terjadi adalah kecepatan, bukan kecepatan linear V sama dengan S per T, ya, bukan kecepatan linear, tetapi kecepatan yang terjadi adalah kecepatan sudut atau yang disimbol dengan ini omega. Dalam gerak lurus, dalam gerak melingkar, besar omega kuadrat itu sama dengan besar G per L. Karena omega kuadrat sama dengan G per L, maka kita bisa tulis H sama dengan S kali omega kuadrat. S ini adalah simpanan. Dari sini, maka saya tidak perlu menurunkan rumusnya lagi, ya. Dari persamaan-persamaan yang saya uraikan sedikit demi sedikit tadi, maka kita peroleh frekuensi pada bandul, frekuensi gerak bandul itu adalah dirumuskan sebagai 1/2 pi akar 1/2 pi akar G per L. Nanti kita lihat contohnya ya. Sebelumnya saya mau ingatkan kepada Anda bahwa omega juga dalam gerak melingkar dapat dirumuskan atau diperoleh dari 2pi kali frekuensi, ya, 2pi F. Nah, dari 2pi F ini maka kita lihat, kita bisa turunkan sampai dapat ini. Sedangkan periodenya, ya, ini untuk frekuensinya, sedangkan periode pada bandul, gerak bandul, dirumuskan sebagai 2pi akar L per G. Kalau Anda mau menurunkannya silakan, tapi ini adalah frekuensi pada bandul, frekuensi, sedangkan ini adalah periodenya. Itu tentang gerak harmonis pada bandul. Nah, sekarang kita lihat tentang gerak harmonis yang terjadi pada pegas. Dan ingat, pegas yang tersusun pada suspensi mobil, namanya jok motor, nah, itu juga menggunakan persamaan-persamaan gerak harmonis pada bandul ini, perhitungannya sehingga mudah. Yang berikut kita lihat tentang gerak harmonis pada pegas. Kita lihat
pada gambar ini ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama itu adalah ini. Oke, kita beri nama gambar A, ini gambar B, dan ini gambar C. Pada gambar A, ujung pegas diberi benda bermassa M dan digantung tanpa digerakkan. Dalam posisi diam, ini yang dinamakan dengan keadaan setimbang. Ya. Kemudian, pegas ditarik atau diberi simpangan sejauh Y. Pegas ini ditarik ke bawah, kemudian dilepaskan. Ketika dilepaskan, pegas ini akan melewati titik kesetimbangan, lalu berada pada titik C ini. Ya. Dia melewati naik turun seperti ini, yang naik turun seperti ini dengan simpangan sebesar Y. Dari sini, ya, dari sini kita tahu dalam gaya sedikit informasi kepada Anda bahwa pada pegas itu berlaku satu hukum yang namanya hukum Hooke. Pada hukum Hooke ini, F, ya, gaya pemulihan pada pegas dinyatakan sebagai, karena ini, ya, ini bergerak sepanjang sumbu Y, karena naik turun sumbu Y, maka dituliskan sebagai KY. F sama dengan K kali Y. K ini apa? K ini disebut sebagai konstanta atau tetapan pegas. Konstanta pegas. K ini konstanta pegas yang dinyatakan dalam Newton meter per meter. Sedangkan Y ini adalah simpangan. Karena ini tidak ada gaya luar yang bekerja, maka gaya yang bekerja pada benda ini selain gaya pegas, ada juga gaya berat. Ya, W sama dengan M kali G. W sama dengan M kali G. Maka karena gaya yang bekerja ini adalah gaya berat, maka kita bisa tulis gaya berat atau F sama dengan ini. Persamaan yang ini kita bisa ganti menjadi M kali G itu sama dengan minus K kali Y. Mengapa minus? Ya, mengapa minus? Karena geraknya ke bawah. Dari persamaan MG sama dengan min KY, kita bisa dapatkan G itu sama dengan min K Y per M. Nah, sekarang tanda negatif ini tidak usah kita perhatikan dulu karena ini merupakan arah, melambangkan arah. Jadi tidak usah kita perhatikan. Kita perhatikan G sama dengan KY per M. Nah, K per M ini itu sama dengan omega kuadrat. Omega kuadrat ini sama dengan K per M. Jadi dengan demikian maka omeganya sama dengan, ya, omega itu sama dengan akar dari K per M. Nah, dari persamaan ini, nah kita ingat di sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa omega ini adalah kecepatan sudut yang nilainya sama dengan 2pi F. Nah, jika kita menurunkan lebih lanjut, maka kita akan mendapatkan periode dari gerak harmonis pada pegas ini, yakni periodenya adalah T sama dengan, ya, T sama dengan 2pi, ya, 2pi akar M per K, ya. Sedangkan frekuensinya, ya, itu F sama dengan 1/2pi akar K per M, ya. Ya,
di mana P ini nilainya adalah kita tahu bersama 3,14, kemudian M itu adalah massa benda yang digantung, M itu massa benda, kemudian K itu adalah konstanta pegas atau tetapan pegas. Nah, kita akan melihatnya dan memahami lebih lanjut dalam contoh-contoh soal berikut ini. Sebuah bandul sederhana diikat pada sebuah tali yang panjangnya 2,45 L sama dengan 2,45. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah 9,8 Lg sama dengan 9,8. Tentukan periode frekuensi dan periode ayunan. Ditanya F sama dengan berapa, kemudian T sama dengan berapa. 1/2 pi akar G per L. Nah, kalau begitu dengan mudah saja kita masukkan 1/2 pi kali akar 9,8 per 2,45 sama dengan berapa? 1/2 pi dikali akar 9,8 bagi 2,45 ini sama dengan 4. Jadi kita tulis sama dengan 1/2 pi dikali 2. Dapatnya 1/pi atau 1/3,14. Sehingga kita dapatkan 0,32. Periodenya kita bisa hitung dengan menggunakan T sama dengan 2 pi akar L per G. T sama dengan 2 pi akar 2,45 per 9,8. Itu 2 pi kali akar 1/4. Akar 1/4 itu sama dengan berapa? Setengah. Jadi 2 pi dikali setengah, 22 selesai, sehingga dapatnya pi atau sama dengan 3,14 second. Kita lihat contoh soal berikutnya. Sebuah bandul sederhana menjalani 30 ayunan selama 1 menit. Hitunglah panjang tali bandul sederhana jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 9,8. Ini diketahui bandul sederhana menjalani 30 ayunan, berarti N sama dengan 30 selama waktu 1 menit, atau T sama dengan T kecil sama dengan 1 menit, itu sama dengan 60 detik. Dan berikut lagi diketahui G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Panjang tali L sama dengan berapa? Karena dengan ini N sama dengan 30 dan T sama dengan 60, maka kita bisa peroleh T sama dengan T per N. Betul ya? Berarti 60 dibagi 30 itu sama dengan 2 detik. Maka kita tahu rumus yang tadi, T sama dengan 2 pi akar L per G. Kalau kedua ruas ini saya kuadratkan, kita akan peroleh T kuadrat itu sama dengan 4 pi kuadrat akar 2 kuadrat akar 2 kuadrat sama dengan 2 akar 4 kuadrat 4. Jadi kalau begitu akar L per G itu kita dapatkan L per G. Kalau dikuadratkan dapatnya L per G. Jadi 2 kuadrat, P-nya 2 ya. 2 kuadrat sama dengan 4 kali Pi kuadrat. L per G-nya berapa? 9,8. Sehingga 2 pangkat 2, 4 sama dengan 4 Pi kuadrat L per 9,8. Sehingga 4 ini selesai. 1, kita dapatkan 9,8 sama dengan L kali Pi kuadrat. Sehingga L sama dengan 9,8 per Pi kuadrat. Pi kuadrat sama dengan berapa? L sama dengan, nah ini sama, 9,8 bagi 9,8 sama dengan 1 meter. Berikut contoh soal tentang pegas. Sebuah pegas bertambah panjangnya 10 cm jika diberi beban 100 Newton. Jika massa benda itu 2 kg, diikat pada pegas itu lalu digetarkan, berapakah periode getaran tersebut? Untuk soal ini, kita lihat, diketahui apa saja, Y sama dengan 10 cm, 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Kemudian ada F sama dengan 100 Newton, dan M sama dengan 2 kg. Yang ditanya apa? T sama dengan berapa? Periodenya T sama dengan, kita sudah tahu, T sama dengan 2 pi akar M per A. Karena K-nya belum ada, maka
kita cari K. Untuk menghitung K, kita gunakan F sama dengan K kali Y berdasarkan hukum tadi. Maka K sama dengan F per Y, sehingga sama dengan 100 per 0,1, Y-nya 0,1 ya ini ya, sama dengan 1000 Newton per meter. Oke. Sekarang karena K-nya kita sudah dapat sama dengan 1000, maka T sama dengan 2pi akar M per K. Jadi T sama dengan 2pi atau 2 dikali langsung saja ya. 2 dikali 3,14, 2 kali 3,14 akar 2 per 1000. Dari perhitungan, kalau kita hitung akar 2 per 1000 dikali ini, kita akan dapat 0,28. Satu lagi, contoh soal yang berikutnya. Sebuah mobil bermasa 1800 kg dirancang dengan rangka yang didukung oleh 4 buah pegas dengan total konstanta pegasnya adalah 18.000. Jika total massa penumpang dan barang dalam mobil itu adalah 200 kg, maka frekuensi getaran mobil ketika melewati sebuah lubang adalah berapa, dan lamanya mobil menempuh dua getaran ya. Saya tulis di sini aja. Diketahui M mobil 1800 kg, sedangkan konstanta pegas A itu sama dengan 18.000 Newton per meter, sedangkan massa 200 kg. Dengan demikian, maka massa total, ini massa penumpang, maka massa total mobil dan penumpang adalah 1800 ditambah 200 sehingga sama dengan 2000 kg. Yang ditanya adalah yang pertama frekuensi getaran, maka F sama dengan 1 per 2pi akar K per M, sehingga 1 per 2pi akar 18.000 per 2000 sama dengan 1 per 2pi kali akar 9, benar ya, kali akar 9. Jadi 3 per 2, jadi frekuensinya sama dengan 3 per 2 pi. Yang berikut adalah lamanya mobil menempuh 2 getaran. Satu getaran itu periodenya adalah T, maka kali 2 getaran periodenya berapa? 2T. Jadi 2T sama dengan berapa? 2 dikali T ini kan sama dengan 2pi akar M per K, ya kan? M per K. 2pi akar M per K. Atau 2T, karena kita tahu bahwa hubungan lain adalah T sama dengan 1 per F. Jadi kalau 2T, maka 2T itu sama dengan 2 kali 1 per F. Ya, 2 kali 1 per F atau 2 per F. Nah, F-nya adalah 3 per 2 pi. Jadi 2T adalah 2 per 3 per 2 pi. Sehingga, jadi 2 kali 2 per 2 pi per 3. Jadi sama dengan 4 per 3. Nah, kalau Anda mau ganti pi ini dengan 3,14, Anda bisa dapatkan hasilnya periodenya ini berapa. Oke, itu contoh soal tentang getaran pada gerak harmonis sederhana. Ya, ini tugas yang harus Anda selesaikan. Yang berikut kita lihat tentang gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik atau setiap second itu selalu konstan atau selalu tetap. Nah, kita kenal ada simpangan. Dalam gerak harmonis sederhana ini ada yang namanya simpangan. Simpangan dalam gerak harmonis sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi gerak partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Ya, seperti Anda perhatikan dalam gambar ini. Ketika benda itu bergerak, ya, anggap saja pegas. Ya, pegas ini diikat dengan sebuah benda bermassa, kemudian digetarkan naik turun, maka lalu misalnya pada bandul ini diikat sebuah tali, lalu pegasnya dinaik turunkan, digerakkan naik turun, maka tali itu akan membentuk gelombang seperti ini. Tali itu akan membentuk garis-garis gelombang seperti ini. Nah, arah gelombang dengan yang digambar seperti ini dinamakan dengan gelombang sinusoidal atau gelombang sinus. Sehingga simpangan pada gerak harmonis itu dapat ditulis sebagai Y sama dengan A sin omega T. A sin omega T. Dengan A itu sama dengan amplitudo, ya, amplitudo, kemudian omega itu adalah kecepatan sudut,
kecepatan, ya. Yang besarnya, omega ini besarnya adalah, tadi kita sudah lihat, 2pi kali F, atau sama dengan 2pi per T. Lalu, T itu sendiri adalah waktunya dalam detik. Dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T atau A sin 2pi Ft, maka pada gerak harmonis sederhana kecepatan dapat diperoleh dengan melalui menurunkan persamaannya. Nah, di sini saya tidak mau menurunkan persamaan itu, membuat turunan pertama dari persamaan yang tadi kita dapat. Saya tidak buat, kita langsung saja menemukan kecepatan dari gerak harmonis sederhana itu. Melalui persamaan yang tadi kita dapat, Y sama dengan A sin omega T atau A sin 2pi Ft, atau bisa juga ditulis A sama dengan Y sama dengan A sin 2pi per T kali F, 2pi per T kali T kecil. Ini adalah persamaan gerak harmonis sederhana yang tadi kita turunkan dari persamaan yang tadi kita dapat sebelumnya. Kecepatan dari gerak harmonis ini ditulis sebagai P sama dengan A kali omega cos, ya, kosinus cos omega T. Nah, karena omega ini sama dengan 2pi F, maka kita bisa tulis P sama dengan A 2pi F cos 2pi Ft. Dari sini, ya, dari sini, maka kita peroleh kecepatan dari gerak harmonis sederhana ini. Kecepatannya adalah P sama dengan kecepatan gerak pada sumbu Y, P sama dengan omega kali akar amplitudo kuadrat A kuadrat kurang Y kuadrat. Dengan demikian, maka kecepatan maksimumnya, P maksimumnya sama dengan A amplitudo dikali omega, atau sama dengan 2 PF kali A. Ini adalah kecepatan maksimum. Sedangkan percepatan benda yang bergerak secara harmonis dapat diperoleh dengan turunan pertama atau menurunkan lagi persamaan kecepatan A omega cos omega T. Jadi sehingga diperoleh persamaan percepatan A itu sama dengan minus A kuadrat omega kuadrat sinus omega T. Dari sini, dari persamaan ini, jika kita turunkan lagi, cairkan lebih kecil lagi, maka kita akan memperoleh persamaan percepatannya menjadi, percepatannya kita akan peroleh A, percepatan pada sumbu Y itu A sama dengan minus 4pi per T, 4pi kuadrat per T kali Y, atau ya 4pi kuadrat per T kuadrat kali Y, atau AY ini bisa ditulis sebagai minus omega kuadrat kali Y, sehingga percepatan maksimumnya itu sama dengan minus omega kuadrat kali. Kalau kita lihat contoh soalnya, sebuah benda melakukan gerak harmonis sederhana selama 1 detik, berarti T sama dengan 1 detik. Kemudian memiliki persamaan, ya, persamaan Y sama dengan 2 sinus 12 pi T, 12 pi kali T kecil. Disuruh apa? Tentukan amplitudonya, kemudian tentukan simpangannya, kemudian frekuensi, periode, kemudian kecepatannya, lalu kecepatan maksimum, terus persamaan percepatan, kemudian percepatan maksimumnya berapa. Jika kita selesaikan, maka yang pertama yang ditanyakan amplitudonya. Berdasarkan persamaan, Y itu kan sama dengan A
persamaan geraknya IA sinus omega T, betul kan? Omega T, ya. Maka A ini sama dengan berapa? Kalau lihat dari persamaannya, Y kan sama dengan 2 sinus 12 pi T, 12 pi T. Jadi A sama dengan, nah, amplitudonya sama dengan 2. Oke, itu sudah tahu. Amplitudonya sama dengan 2. Yang kedua, simpangannya berapa? Ya. Yang berikut, simpangannya berapa? Untuk mendapatkan simpangan, kita kembali ke persamaannya. Y sama dengan 2 sinus 12 pi T. Ya, 12 pi T. Nah, dengan demikian, maka omeganya, ya, omega itu sama dengan 12 pi. Ya, ingat, 12 pi. Karena omeganya itu sama dengan 12 pi, dan pi itu sama dengan, ya, pi itu sendiri, itu dalam radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi karena pi sama dengan 180 derajat, sedangkan sinus 80 itu sama dengan 0, maka 2 sinus 12 kali 180 kali 1, ya, 180 kali 1 itu sama dengan sinus sama dengan 2 sinus 0, ya, sama dengan 2 kali 0. Sinus 0 itu sama dengan 0, ya. Sin 0, ya, itu sama dengan 0, maka 2 kali 0 itu sama dengan 0. Jadi simpangannya adalah 0. Yang berikut, frekuensinya berapa? Ya, frekuensinya berapa? F sama dengan berapa? Kita tahu omega itu sama dengan 2 pi F, ya, 2 pi kali F. Sedangkan omega di sini dalam soal ini, omeganya diketahui adalah omega ini sama dengan 12 pi. Maka kita tulis 12 pi, ya, 12 pi sama dengan 2 pi F. Sehingga 12 pi dengan 2 pi ini bisa kita selesaikan, ini menjadi 6. Jadi F sama dengan frekuensinya sama dengan 6 Hz. Kemudian periodenya berapa? Kalau periode frekuensinya sama dengan, ya, kalau frekuensinya sama dengan 6 Hz, maka saya ganti dulu warnanya. T sama dengan, kita tahu hubungannya T sama dengan 1 per F. Karena frekuensinya sama dengan 6 Hz, maka T sama dengan 1 per 6. Mudah kan? Kemudian persamaan kecepatannya seperti apa? Persamaan kecepatannya kita turunkan harus melalui persamaan utama. Y sama dengan 2 kali sinus 12 pi T, ya, 12 pi T. Jadi kalau turunannya maka V kecepatannya V sama dengan 2 kali 12 pi berapa? 24 pi, ya, 24 pi. Sorry, saya tulis saja, ya. 2 kali 12 pi, 2 kali 12 pi sinus, cosinus cos 12 pi T, ya, sehingga sama dengan
24 pi cos 12 pi T. Nah, dari sini ini persamaan kecepatannya. Jadi persamaan kecepatannya VY-nya sama dengan ini. Lalu kecepatannya sama dengan berapa? V maksimalnya sama dengan omega, ya, omega akar A min A kuadrat min Y kuadrat, betul ya, A kuadrat min Y kuadrat. Jadi kita tahu omega di sini, omega dalam soal ini adalah 12 pi, ya, omeganya 12 pi. Jadi sedangkan Y tadi kita dapat Y-nya sama dengan 0, ya, Y sama dengan 0, sedangkan A sama dengan 2. Jadi saya tulis 12 pi kali akar 2 kuadrat kurang 0 kuadrat, ya. Jadi V maksimalnya sama dengan 24 pi, gitu, ya. Dan jika pi ini kita ganti dengan, ya, pi kita ganti dengan 3,14, pi itu sama dengan 3,14, maka akan diperoleh kecepatan maksimumnya sama dengan 75, ya, 75,36 meter per second. Ya, itu untuk kecepatan maksimumnya. Sekarang pertanyaan berikut adalah persamaan percepatannya seperti apa? Tadi kita sudah lihat, ya, persamaan percepatannya. Percepatan merupakan turunan dari itu, turunan pertama dari kecepatan. Jadi kita bisa tulis persamaannya A sama dengan percepatan A sama dengan 2 kuadrat, betul ya, 2 kuadrat kali omeganya berapa? 12 pi kuadrat, ya, atau saya tulis ulang aja, saya tulis lebih itu aja. A sama dengan A kuadrat omega kuadrat, minus A kuadrat omega kuadrat sinus omega T, betul ya, omega T. Jadi persamaan percepatannya A sama dengan 2 kuadrat kali 12 pi kuadrat sinus 12 pi T, ya, 12 pi T, sehingga sama dengan 4 kali 12 kuadrat itu 144, ya, 4 kali 144 pi kuadrat sinus 12 pi T. Jadi 4 kali 144 ini yang kita hitung, ya. Sehingga A ini sama dengan persamaan percepatannya A sama dengan 576 pi kuadrat, ya, minus ya ini ya, minus sinus, ya, pi kuadrat sinus 12 pi T. Ya, itu untuk persamaan percepatannya. Sedangkan percepatan maksimumnya A max itu sama dengan
Rumusnya apa? Omega kuadrat kali A, atau A kali omega kuadrat. Sedangkan sementara omega kuadrat itu sama dengan 12 pi kuadrat dikali A-nya sama dengan 2, sehingga sama dengan sedangkan A maksimum itu kan sama dengan omega kuadrat kali Y. Ya, omega kuadrat kali Y. Sementara Y tadi kita dapat Y-nya sama dengan 0. Karena Y sama dengan 0, maka A maksimumnya sama dengan 0. Ya, A maksimumnya sama dengan 0. Nah, itu tadi contoh tentang gerak harmonis sederhana. Dan ini adalah tugas yang harus Anda selesaikan. Selain tugas yang pertama tadi, 6 nomor, dan ini tugas yang kedua, silakan Anda selesaikan. Ya. Dengan demikian, maka berakhir sudah video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video-video yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.